tantangan yang paling dar-der-dor gitu ya pertama kalinya adalah dikatain psikologi mah ilmu kafir. Astagfirullah. Nah gimana nih cara kolaborasi orang tua dan pesantren yang efektif kayak gitu? Adain family meeting. Nah makanya yang jadi penting itu adalah bukan bagaimana caranya saya menasehati santri agar mau kembali ke pesantren, bukan itu. Tapi gimana caranya saya bisa menanggapi emosi-emosi negatif yang dirasakan oleh anak saya, oleh santri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Anya, aku Yasifa Aulia Azahra. Di sini aku sebagai host yang akan membantu kalian di acara podcast yang luar biasa ini. Tentunya aku sudah dibersamai dengan narasumber yang cantik dan sangat inspiratif ini. Mari kita langsung saja sapa-sapa. Halo Teh Safaila. Apa kabar Teh? Baik, Alhamdulillah. Keren banget ya, sudah kelihatan sebagai aura ibu ebel banget ya dan ibu ebel dan orang-orang sukses kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau ya. Amin. Teteh, perjalanan macet nggak tadi dari sini? Lumayan enggak ya ternyata. Enggak, iya. Kalau boleh tahu orang mana nih Teh? Orang Bandung. Orang Bandung. Oke, supaya kita lebih akrab lagi, silakan Teteh perkenalan kepada teman-teman yang ada di media sana. Halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syaila Hanifah Zainab. Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan nih untuk berbagi bareng sama temenannya. Dan di sini kebetulan saya juga diamanahi untuk sharing-sharing gitu ya terkait dengan pesantren, Betul, iya. gitu. Dan saat ini kegiatannya sebagai psikolog di pesantren Falafi, salah satu pesantren Falafi di Kota Bandung. Oke, luar biasa juga, sekali. Sering ngasih psikoedukasi juga nih di Instagram dan juga di media sosial lainnya. Oke, luar biasa, luar biasa sekali ya teman-teman. Karena psikologi itu sangat dipentingkan banget ya Teh, apalagi untuk anak-anak santri, untuk orang tua ataupun untuk anak-anak di luar sana ya. Nah, boleh Teteh diceritakan sedikit kenapa Teteh bisa menjadi psikolog santri atau psikolog khusus anak-anak nih kayak gimana? Yeah. Sebenarnya jadi berkiprah di pesantren itu sebetulnya bukan sebagai cita-cita yang dari dulu diidam-idamkan gitu ya. Jadi lintas ya? Iya, lintas gitu. Jadi sebetulnya dari dulu sih niatnya memang jadi psikolognya gitu. Jadi cita-cita sebagai psikolog awalnya itu karena baca bukunya Torrey Hayden. Mungkin pernah ada yang dengar gitu ya, bukunya Torrey Hayden tentang anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, dari situ wah kayaknya tertarik. Tertarik nih, rame nih kayaknya gitu. Nah, tapi ternyata di perjalanan kehidupan gitu ya, ketika kuliah S1 itu waktu semester 5 ternyata harus ditarik. Itu juga karena kepaksa ya sebenarnya. Jadi dari terpaksa teman-teman jadi terbentuk tapi ya. Luar biasa sekali. Iya, makanya kepaksa karena nggak ada lagi guru yang bisa yang ngajar di sana gitu. Akhirnya aku dan teman-teman yang lain itu ditarik untuk menjadi guru di pesantren. Nah, karena basic aku memang di psikologi, jadi aja ya udahlah gitu. Ini mah anak ini mah dimasukin aja sebagai guru BK-nya. Gitu. Jadi langsung guru BK di semester 5. Di semester 5. Luar biasa. Tapi saya juga jadi guru tapi guru tahfiz, bukan guru BK. Sama aja guru ya. Iya. Dari situ akhirnya karena memang sudah ada basic cita-citanya pengen jadi psikolog gitu ya. Nah, baru menemukan kayaknya aku psikolognya ini mah di pesantren deh. Cocoknya gitu. Karena ternyata ketika waktu semester 5 itu udah berkecimpung gitu ya di dunia pendidikan pesantren gitu. Akhirnya kayak berarti aku nanti ambil psikologinya, konsentrasinya itu pendidikan, dan pendidikannya memang terkhususkan di pesantren. Betul. Jadi psikologi pendidikan pesantren ya Teh, luar biasa. Pasti dalam perjalanan Teteh untuk menjadi psikologi di pesantren itu pasti banyak tantangannya, betul ya Teh? Boleh diceritain nggak tantangan apa saja sih yang Teteh pernah hadapi dan bagaimana tuh cara menghadapinya? Tantangan yang paling dar-der-dor gitu ya pertama kalinya adalah dikatain psikologi mah ilmu kafir. Astagfirullah gitu. Jadi memang mungkin psikologi itu ilmu yang bukan baru sebenarnya ya, udah lama ya, cuman dibawa ke institusi pesantren mungkin awam gitu. Betul. Jadinya karena tidak
familiar dengan istilah-istilah kepsikologian gitu, dan ketika membawa suatu perubahan gitu ya, contoh misalnya kayak anak remaja itu cara berbicaranya harusnya seperti ini nih, ada gitu. metodenya ya, ada metodenya gitu, supaya anak-anak tuh trustnya terbangun gitu sama si guru-gurunya. Nah mungkin untuk sebagian guru-guru yang masih belum familiar gitu ya dengan istilah-istilah psikologi, dengan metode-metode yang tersedia gitu. Akhirnya mungkin pada waktu itu juga akunya masih kecil ya, masih semester 5 atau ya gitu. Harus menghadapi ustadz-ustadz yang udah senior gitu itu ya. tantangannya salah satunya ya Teh. Tantangannya itu. Jadi apa sih kamu anak kecil tahu apa gitu. Udah psikologi mah ilmu kafir itu mah, dan nggak ada di Al-Qur'an juga diajarin tentang psikologi gitu. Itu sih tantangan terbesar kalau untuk aku ya gitu, sebagai individu konselornya gitu. Tapi tantangan yang lainnya pun ada juga, tantangan dari orang tuanya yang mungkin sulit untuk diajak bekerja sama gitu ya ketika menangani kasus santri gitu. Dari guru-gurunya juga yang tidak satu frame gitu ya, itu juga ada tantangannya. Betul sih, kadang asumsi orang tua itu seperti ini, enggak kok anak saya enggak seperti itu, kayak gitu. Mungkin sulit menerima gitu ya Teh. Nah, cara menghadapi orang tua dan santri atau yang tantangan seperti itu bagaimana sih Teh? Sebenarnya ada juga yang namanya itu tindakan preventifnya ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang tua, itu pasti di awal kita harus seleksi nih orang tuanya. Gitu. Berarti yang pertama seleksi orang tuanya, teman-teman. Jadi yang diseleksi itu sebenarnya lebih besar yaitu di orang tuanya, gitu. Bukan santrinya sebenarnya, karena santri itu kan istilahnya dia kalau misalnya ke orang tua atau ke guru, pasti guru dan orang tua ada relasi kuasa ya. Betul. Gitu. Jadi memang kita harus mencari orang-orang yang sefrekuensi dengan guru-gurunya, tentu saja orang tuanya yang sudah mature, yang sudah dewasa, yang bisa diajak ngobrol. Nah, kalau misalnya dari orang tuanya aja sulit kita untuk masuk, itu pasti ke bawahnya juga akan sulit sebetulnya penanganan ke santrinya. Makanya preventifnya itu adalah pertama seleksi juga orang tuanya, wawancara orang tuanya gitu ya, terkait bagaimana apakah santri ini yang memang pengen masuk ke pesantren atau memang ada tuntutan dari orang tua, betul. Itu dikomunikasikan dari awal gitu. Kemudian terkait dengan bagaimana pola asuh orang tua di rumah gitu, itu juga penting banget ya Teh. Iya betul. Karena kalau misalnya nggak tahu nih orang tua, guru-guru yang ada di pesantren nggak tahu terkait dengan pola asuh, komunikasi gitu ya, gaya orang tua ketika berinteraksi dengan anak-anaknya, itu akan menjadi data ke kita agar kita tuh bisa tahu nanti follow up anaknya seperti apa di pesantren gitu. Nah, kalau misalnya tantangan yang lain mungkin kalau dari guru, ini mah kuncinya ada di pimpinan pesantren ya. Iya, jadi dari pimpinan dulu ya teman-teman. Apakah pimpinan pesantrennya bisa bijaksana untuk menjembatani antara guru-gurunya? Iya, betul. Karena itu penting banget. Jadi guru itu akan menyalurkan ke murid-muridnya. Jadi murid-muridnya juga akan menjadi regenerasi yang baik kalau misalnya pimpinannya juga baik gitu. Nah, selanjutnya Teteh ada perubahan karakter santri gitu ketika kembali ke rumah gitu kan. Pasti ada nih dari hal pesantren yang biasanya positif terus ke rumah yang gadgetnya itu loh gak bisa batasi gitu ya waktunya. Perubahannya seperti apa tuh Teh biasanya santri? Biasanya perubahan santri itu kan gini, yang namanya di pesantren itu kan benar-benar terstruktur ya aturan. Betul. Terstruktur banget. Sistematis banget gitu. Nah, ketika santri itu yang awalnya berada di lingkungan yang sistematis, otomatis dia harus menyesuaikan, beradaptasi gitu ya dengan lingkungan yang ada. Ya gimana pun juga dia harus survive ya gitu. Betul, survive guys. Nah, terus ketika pulang otomatis kembali ke lingkungan yang nyaman. Iya, betul. Dalam artian nyaman itu adalah ada peraturan mungkin ya Teh? Peraturannya lebih minim. Ada sih gitu kan, pasti dibangunin sholat subuh atau yang kayak gitu kan pasti ada bener. Ya cuman lebih minim gitu. Kayak mau makan ya kalau lapar makan. Kalau di sini kan nggak bisa ya. Iya benar, ada jamnya. Jamnya. Kalau ketinggalan ya udah nggak makan badannya. Nah kalau di rumah kan lebih minim aturan, lebih tidak terstruktur. Meskipun tetap ada aturan tapi tidak seketat yang ada di pesantren. Nah jadinya perilaku santri ketika
ketika kembali lagi ke pesantren mungkin jadi apa ya, kalau dibilang jadi harus kembali lagi dari nol ya gitu. Nah itu tuh kayaknya terjadi gitu, karena di pesantrennya seperti ini aturannya, ketika ke rumah ternyata berbeda lagi, otomatis sudah terbiasa dong dengan adaptasi yang ada di rumah. Ketika kembali lagi ke pesantren, otomatis dia harus memulai lagi dari nol, karena di rumahnya tidak sama gitu aturannya seperti ketika di pesantren. Oh iya, berarti penyebab utama yang sangat mempengaruhi anak-anak santri itu apa teh perubahannya? Perubahannya adalah perbedaan lingkungan. Oh lingkungan, iya. Perbedaan lingkungan. Jadi gini, yang namanya remaja itu kan sebetulnya belum matang ya, dari segi emosional dan dari segi kognitifnya gitu sebetulnya. Belum sematang itu gitu. Nah, jadi yang mempengaruhi banyak ke anak-anak remaja itu juga lingkungan gitu. Meskipun tetap remaja itu sudah punya bibit-bibitnya ya, bibit-bibit hal yang positifnya itu pasti sudah ada. Tapi kalau enggak difasilitasi di lingkungannya, otomatis enggak terasah tuh bibit-bibitnya gitu. Misalnya bibit mandiri, bibit percaya diri, bibit apalagi berani gitu ya, dan yang lain-lain. Nah makanya oleh karena itu, karena lingkungan itu berpengaruh besar di kehidupan remaja, otomatis antara pesantren dan juga antara lingkungan rumah itu harus berkesinambungan. Makanya penting banget nih ketika orang tua menjemput santrinya dari pesantren, gitu, ngobrol nih sama wali kelasnya atau sama siapa di sini dipanggil murobinya atau siapapun yang menangani si santri ini. Jadi orang tua tuh harus tahu banget ketika di pesantren santri itu melakukan apa aja. Contoh nih, makan itu dari jam sekian sampai jam sekian. Yang kedua, misalnya ada peraturan juga saum sunnah Senin Kamis. Misal di sini ada biasanya teh. Ada ya. Nah, terus juga misalnya kalau murojaah itu berapa lama gitu misal. Atau juga ketika sholat tahajud, di sini wajibnya, atau kalau wajib misalnya dikasih tahu kapan aja harinya, kalau enggak juga dikasih tahu biasanya berapa kali itu santri melakukan sholat tahajud. Nah agar orang tua ketika di rumah itu enggak ngeplos, apa ya bahasa Indonesianya ngeplos tuh? Iya, enggak kayak cuek gitu. Enggak yang ngelung gitu. Luasin, iya betul gitu. Jadinya si orang tua, baik orang tua maupun guru itu mereka tetap membuat peraturan yang terstruktur untuk remaja, baik itu di dalam lingkungan pesantren maupun ketika di rumah. Karena banyak kasusnya ketika pulang ke rumah anak-anak itu jadi kayak wah bebas betul gitu ya, main bangunnya HP juga ya kan, biasanya main ada di gadget gitu kan, terus apalagi bangun tidurnya juga kan jadi berantakan ya sebenarnya ya. Nah itu tuh harusnya difasilitasi bahwa dari awal tuh udah ada peraturan tertulis. Nah, iya. Gitu. Yang diketahui oleh guru dan juga diketahui oleh orang tuanya. Betul. Agar bisa di follow up nanti sama-sama, orang tuanya tahu santri ini atau anaknya berarti ya berapa lama main gadgetnya. Gurunya juga tahu bahwa dalam satu hari ternyata anak ini dikasih waktunya itu adalah 2 jam atau 1 jam gitu ya sama orang tuanya. Oke. Berarti ini penting banget ya Teh, dari kita mendisiplinkan anak itu mulai dari hal yang kecil kayak gitu. Karena saya lihat sekarang jarang nih orang tua yang ngobrol sama murobinya atau sama ininya. Jadi perkembangannya yang penting dia sehat. Ya sih, yang penting dia sehat, yang penting ya udahlah aman, belajarnya yang baik kayak gitu. Padahal itu jadi satu hal yang kecil tapi itu bisa berpengaruh ya Teh buat anak-anaknya kayak gitu. Berarti pola asuh yang efektif di orang tua ketika anak itu kembali ke rumah itu harus disamakan peraturannya, atau misalnya lebih difasilitasi mungkin ya Teh. Nah kalau misalnya sekarang santrinya yang nggak mau kembali lagi ke pesantren, kayak apa tuh tantangan yang harus atau solusi yang harus dilakukan oleh orang tua kayak gitu, karena itu banyak banget sih Teh. Ya pernah ngalamin? Pernah banget, dan aku sering banget males ke pesantren sebenarnya dulu waktu jadi santri ya. Nah itu sebenarnya kayak cara efektif sebagai orang tua itu harus kayak gimana sih Teh, biar anak itu seneng gitu kembali ke pesantren kayak gitu. Sebelum ini nih aku mau nanya dulu nih, Kak Syifa kan pernah mengalami ya? Nah ya. Kalau Kak Syifa sendiri ketika mengalami nih
Yang dirasain apa? Masih inget nggak? Yang dirasain karena aduh, aku males untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Kadang kayak gitu, dari mulai bangunnya harus jam 3 kayak gitu, mandi dingin kayak gitu, dan aku nggak bisa ngedapetin informasi dari luar karena kita nggak ada gadget gitu di pesantren kayak gitu Cite. Kalau aku Berarti bisa nggak tuh yang kerasanya itu misalnya cemas, ada perasaan cemas nggak? Nah, cemas itu Cemas ya? yang aku rasain, cemas. Kayak ini gimana ya? Aku lebih asik di sini lebih asik di rumah kayak gitu. Nanti kalau misalnya di sana, aduh, hafalan lagi kayak gitu. Ya, Iya kayak gitu. Ya jadi memang karena gitu ketika yang namanya santri pulang ke rumah kan mereka mengalami perasaan yang nyaman ya, Betul, gitu. betul. Nah, ketika balik lagi ke pesantren, otomatis dia harus kembali lagi ke aturan-aturan yang terstruktur tadi. Nah, iya. Karena di rumahnya nggak distrukturin juga, makanya cemas. Jadi abstrak ya teh. Jadinya karena aduh saya udah nyaman nih di rumah, nggak ngerasa harus bangun jam segini, nggak harus nanti dihukum. Minim peraturannya kalau di rumah. Iya, aduh bentar. Ya, bitan dulu. Bitan dulu. Gak apa-apa teh. Diminum dulu teh, silakan airnya. Ini TGM. Oke. Kayak gitu, unik banget ya teman-teman. Jadi nggak hanya santrinya yang harus kita ulik, nggak hanya gurunya yang harus kita ulik, nggak hanya orang tuanya, tapi sistem kolaborasi antara orang tua, santri, dan pesantren kayak gitu itu penting banget. Lanjut silakan. Oke, jadi gini, ketika si santri itu kembali dari rumahnya yang lingkungannya itu lebih nyantai, yang lingkungannya itu nggak terlalu banyak aturan gitu. Akhirnya santri itu jadi kayak, aduh aku khawatir, deg-degan, harus bener-bener pas itu mau yang aku rasain. Iya bener. Pas mau datang ke pesantren tuh kayak deg-degan gitu loh. Nah iya. Aduh nanti gimana ya, alah nanti bangunnya teh harus pagi-pagi lagi bener. gitu. Tapi dibanding dengan deg-degan lebih ke malas sih teh kalau aku. Gimana tuh? Nah kalau misalnya lebih ke malas, ya karena tadi gitu ya perubahan si adaptasi dari yang awal, dari yang nyaman ke harus yang terstruktur gitu. Itu sih, iya. Karena tapi perlu diingat yang namanya semua emosi itu valid banget dirasain. Jadi mau santri itu ngerasa malas, mau santri itu ngerasa cemas, mau santri itu ngerasa apalagi ya khawatir, mungkin takut gitu ya atau apapun khawatir, itu tuh normal banget gitu. Normal. It's okay ya. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang tua sama guru yang belum mampu. Nah, that's it. Yang belum mampu apa nih gitu? Yang belum mampu menghadapi emosi-emosi santri yang nggak nyaman. Itu benar. Jadi orang tua maupun guru itu selalu punya ketakutan kalau santri mengalami emosi negatif, cemas, marah, takut, khawatir, males, itu tuh menjadi orang yang enggak baik nantinya. Oke. Jadi nanti itu masalah. Jadi kita tuh santri itu dituntut harus selalu merasa happy di pesantren, harus dituntut jadi merasa rajin gitu banget. Ya. Padahal itu tuh mustahil gitu. Karena emosi itu adalah reaksi otomatis dari lingkungan. Nah makanya yang jadi penting itu adalah bukan bagaimana caranya saya menasehati santri agar mau kembali ke pesantren, bukan itu, tapi gimana caranya saya bisa menanggapi emosi-emosi negatif yang dirasakan oleh anak saya, oleh santri saya gitu. Jadi dikasih ruang buat anak-anak santri, ya dikasih ruang, jangan kayak wah kamu harus kayak gini, tapi dikasih ruang aja ya teh ya, karena dengan cara yang kayak gitu kita bisa ngedengerin, bisa nurut sama orang tua sama guru kayak gitu ya. Nah teteh, yang paling tantangan terbesar santri itu adalah media sosial ya, media sosial kayak gitu. Kayak bagaimana pengaruh media sosial dan teknologi terhadap karakter santri ketika mereka berada di rumah nih teh. Oke. Karena sebetulnya boundaries kita sebagai guru pesantren itu kan ketika melihat anak-anak santri di pesantren ya. Betul. Jadi kalau udah di rumah mah itu mah mangga orang tua. Gak kelihatan boundariesnya kayak gitu, orang tua. Kelihatan. Nah cuman kalau dari pengalaman dan dari cerita-cerita yang diucapkan oleh orang tua gitu ya, ketika mungkin nganter santrinya ke pesantren atau ketika ada kegiatan yang orang tua tuh diundang juga untuk menghadiri gitu. Biasanya yang terjadi itu adalah pasti
karena santrinya sudah atau anak-anak remajanya gitu ya sudah sangat lekat banget dengan gadget, itu akhirnya ketika mau lepas itu jadi kayak melepaskan belahan jiwanya gitu betul, ya. betul. Jadi kayak ada magnet gitu teh, gimana ya? Iya, jadinya tuh susah Ya, gitu, betul. karena yang namanya gadget itu tuh adiksi, sama kayak adiksi. rokok. Nah, candu Gitu. Iya. Nah, jadinya karena mungkin Iya. untuk keluarga-keluarga yang ketika memberikan gadget sama anaknya nggak ada apa istilahnya tuh ijab kabul Oh iya, ijab kabul Nggak ada antara suka sama suka dan apa ya teh? antara Menyetujui gitu ya. waktunya, Nah, iya, betul. persetujuan Iya. waktu misalnya teh nggak ada perjanjian gitu ya Iya. ketika ngasih HP kayak oke kamu mau masuk pesantren nih hadiahnya HP Nah, misalnya teh ya itu kayak terlalu gitu bebas gitu. jadinya bebas Iya. anaknya nggak punya apa ya batasan. Betul. Nah akhirnya ini yang menjadikan sulit akhirnya ke sananya untuk si anak-anaknya Oke. gitu. Orang tuanya juga jadi sulit membatasi gitu. Nah inilah jadinya merasa orang tua sama guru itu jadi merasa negatif ke teknologi. Gara-gara HP. Iya. Padahal Banyak kan bukan- main HP kamu. Iya, Padahal bukan HP-nya yang iya, masalah. dari orang tua yang nggak ngasih boundaries itu ya buat Betul. anak santrinya. Keren banget. Berarti seberpengaruh itu ya teh boundaries orang tua kepada santri kayak gitu. Nah, untuk itu kayak tentunya apa ya teh, saya pernah ngedengar kutipan dari Soekarno kalau misalnya organisasi ataupun kan kita organisasi nggak hanya di kuliah ataupun di sekolah ya teh, kita berkeluarga juga organisasi, kita teman organisasi kayak gitu. Gak akan maju kalau nggak ada sistem kolaborasi. Nah, kalau dari teteh atau opini dari teteh, gimana sih cara kolaborasi yang efektif atau yang kondusif antara orang tua dan pesantren lah kayak gitu? Karena kan kita mau menyetejahrakan mensejahterakan. aduh Timo, mensejahterakan anak santri gitu ya teh ya. Nah, gimana nih cara kolaborasi orang tua dan pesantren yang efektif kayak gitu? Adain family meeting. Apa teh? Family meeting. Nah, family meeting ya benar. Jadi gini, aku juga termasuk orang yang namanya keluarga gitu itu tetap harus ada rapat. Karena kita organisasi, kita institusi. Betul, keluarga itu gitu. organisasi teman-teman. Iya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Bener, ada strukturnya juga. Iya, ada strukturnya gitu. Nah, kebanyakan mungkin ini juga ilmu baru kali ya. Aku juga baru gitu ya. Yang namanya rapat di dalam keluarga tuh kayaknya formal amat gitu. Bener, ngapain ada rapat? Ini kayak DPR aja ada rapat. OSIS gitu. Ada rapat pleno misalnya tuh ya. Nah, tapi itu tuh penting gitu. Karena kebetulan aku juga sudah menikah gitu ya, punya suami juga gitu. Nah, jadinya ketika aku sama suami pun meskipun kita belum punya anak gitu ya, tapi kita sudah menerapkan yang namanya family meeting 1 minggu 1 kali. Tiap hari keren Minggu. banget. Gitu. Keren banget Nah, kenapa gitu? Karena aku terinspirasi dari ketika aku ngajar anak-anak di pesantren gitu, ketemu sama anak-anakku di santri-santri di pesantren gitu. Karena kan di pesantren pasti ada yang namanya pertemuan asrama dengan murobinya, Betul, ya kan? betul ya. Nah, Benar ada. itu tuh ada. Kenapa? Karena kita mendiskusikan hal-hal yang terjadi di dalam asrama. Kalau di sini apa? Asrama kobong disebutnya. Asrama, Oke. iya, asrama. Nah, kalau di aku disebutnya kobong Kobong, gitu. oh iya. Nah, jadi si murobinya gitu ya, santri-santrinya di dalam kobong masing-masing, di dalam asrama masing-masing, itu kita kan pasti ngumpul. Entah mungkin jadwalnya 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Nah, yang kurang tepat itu adalah ngumpul kalau ada masalah. Betul. Kenapa Ini- kita selalu ngumpul kalau ada masalah? Yes, ini Ya, yang kurang nunggu tepat. masalah dulu. Benar. Oke. Padahal yang namanya pertemuan dengan seluruh pihak gitu ya, yang ada di dalam organisasi itu tuh tanpa harus ada masalah tuh ya tetap harus berdiskusi dan Iya, harus problem solving. Nah, betul. Gitu. Nah, ini yang jarang banget dilakukan gitu. Mungkin di pesantren-pesantren yang lain juga masih ada yang ngumpul itu kalau udah ada masalah gitu, baru Rata-rata dikumpulin. kayak gitu udah menjadi
culture Iya, ya. betul. Nah, ternyata itu yang kurang tepat. Jadi yang namanya pertemuan itu harus rutin. Betul Teh. Mau ada masalah, mau nggak ada masalah, bahkan mau ada sesuatu luar biasa yang terjadi, itu tuh harus rutin. Oke. Nah, apa sih manfaatnya dari, kalau di keluarga boleh disebutnya family meeting, kalau di pesantren aku sebutnya itu ada check-in. Oh, gitu. check-in, Kalau di oke. pesantren aku gitu ya, Check-in, check-in oke. atau pertemuan kobong atau pertemuan asrama Oke, gitu ya, oke. boleh itu mah. Nanti di sini harus punya program itu ya teman-temannya, temenannya nih ya. Jadi gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita rutin melakukan yang namanya pertemuan tersebut, kita tuh akan akan terlatih untuk melakukan yang namanya problem solving. Nah, Problem solving itu penting di banget. remaja. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ustadznya, murabinya itu yang selalu mematahan. Betul. Piket misalnya ya, atau bangun tidur Iya, gitu ya. iya. Itu yang kurang bagusnya gitu. Jadi harusnya santri-santri ini yang membuat solvingnya terhadap masalah-masalah mereka. Harus bisa memecahkan kayak gitu. Dan itu harus difasilitasi tentunya gitu. Kalau nggak difasilitasi, santri-santri ini nggak akan belajar bagaimana caranya melakukan problem solving yang efektif. Nah, iya. Nah, masalahnya ya tadi gitu, masih banyak guru sama orang tua yang belum ngerti caranya gimana untuk berkomunikasi untuk membuat problem solving tadi gitu ya. Nah, makanya tadi di keluarga diadakan family meeting 1 minggu 1 kali. Apa aja yang dibahas nih? Nah, iya, aku penasaran itu Teh, apa aja yang dibahas. Yang pertama harus yang dilakuin itu adalah ngasih pujian. Oh. Jadi yang pertama dibahas itu adalah bukan ngomongin langsung masalah. Nah, betul. Affirmation, Iya, affirmation. affirmation dulu. Apalagi cewek itu butuh kayak gitu. Kamu hebat hari ini kayak gitu ya Teh. Nggak cewek aja sih, cowok juga Cowok butuh juga sih. perlu Iya, sebenarnya. betul. Nah, jadi ketika kita membuka pertemuan itu dengan sesuatu yang positif, feelingnya pun feeling good. Feeling good. Iya, feeling good. Feeling good. Ya. Jadinya enggak yang ngerasa kayak alah aya naon yeuh gitu ya. Iya, jadi suasananya nggak tegang gitu. Ya. Kalau misalnya kita diawali dengan pertemuannya itu ngomongin, tahu nggak tadi ada masalah nih, aku teh nggak suka sama kamu gara-gara ini, kalau di keluarga gitu ya. Atau kalau di pertemuan asrama tadi murabi ngeliat, tadi ustadz ngeliat ini ada Iya, anduk misalnya bener, teh ya. Nah, yang kayak gitu itu pasti udah membuat santrinya bete. Nah, oke. Ya kan? Pasti PR itu ya, berarti yang pertama jangan kayak gitu buat guru-guru, buat orang tua. Iya, yang pertama berarti harus pujian Harus ya. pujian kayak dulu. gitu. Minimal ditanya kondisi objektifnya gimana hari ini kayak gitu ya Teh. Itu perlu banget. Lanjut Teh. Jadi pujian dulu, kemudian baru kita sharing mengenai apa yang belum berhasil. Oh, oke. Belum berhasil ya, bukan salah gitu Iya. sekalimatnya gitu. Jadi misal kalau di pesantrennya, di asramanya itu pertemuan asramanya 1 minggu 1 kali. Iya. Gitu. Tiap hari Jumat misalnya karena libur Oke, gitu. nah, bisa jadi jadi. tiap hari Jumat misalnya selama 30 menit atau selama 1 jam itu tuh fokus untuk pertemuan asrama, dan kita dimulai dengan wah tadi Ustadz ngelihat kamu bangun subuhnya tepat waktu. Wah, Good tadi job. Oke. tadi kamu bangun bukan bangun. Tadi kamu sholat subuhnya ada sholat sunahnya dulu misalnya Nah, atau iya, apapun. qobla. Ya gitu ya. Itu semuanya satu-satu anak-anak harus dipuji. Gitu. Nah, yang jadi masalah kalau gurunya nggak pernah melihat sisi positif dari santrinya. Betul. Gitu. Betul banget. Itu yang jadi masalahnya. Iya. Nah, makanya yang harus dilihat sebetulnya itu adalah sisi positif dari santri. Karena ketika santri merasa diterima sama gurunya, itu tuh ngebuka santri banget ya sih, Teh, buat santri benar. kayak ya Allah ini Ustadz gitu. Iya, jadinya apa ya? Lebih terbuka dan bondingnya pun akan lebih bagus. Nah, deket bonding, chemistry itu penting banget Iya, ya teman-teman. ketika bondingnya sudah bagus, otomatis ketika kita ngomong sebagai orang dewasa itu akan lebih ngena. Bener, pasti didengerin. Gitu. Percaya atau nggak percaya, buat guru-guru di luar sana, bonding kalian diperbaiki. Yes, Iya. gitu. Nah, jadi ketika sudah puji itu ya, Iya. diawali dengan pujian, kemudian baru kita ngomongin masalah yang ada. Oke, ternyata di asrama ini kita masih ada kendala nih. Kurangnya juga gitu ya, Teh. Kalau menurut kamu apa? Menurut kamu apa
apa. Jadi nggak ngomong dari ustadznya melulu. Bener. Gitu. Jadi santrinya yang ngasih Dikasih pendapat. ruang juga buat pendapat mah. Gitu. Nah, baru setelah ngomong nih santrinya, oke, mari kita brainstorming untuk mencari solusi. Nah, itu Ngena sih, ngena. Asli. jadi ketika nanti solusinya sudah dibuat bareng-bareng, pasti kan trial error ya. Iya. Nah, dari trial error itu kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Sekaligus juga dari sana itu ada problem solving juga buat santri ya. Gitu. Nah, ini yang akan lebih membantu santri daripada santri itu lebih banyak dinasehatin daripada lebih banyak hukuman daripada dimarahin. Dan ini pun applies di keluarga. Jadi keluarga pun sama, lakukan juga yang namanya family meeting. Isinya sama, 3 topik tadi, pujian, kemudian apa yang terkendala dan bagaimana solusinya. Itu harus secara rutinitas ya Teh, secara rutinitas. Kalau misalnya ada pertemuan yang kayak gitu tapi nggak konsisten, itu masih efektif nggak ya? Atau masih tolak ukur keberhasilannya itu masih terhitung atau kayak gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin ideal, tentu saja yang rutin ya, gitu, kalau kita ngomongin ideal. Tapi yang namanya percobaan, apalagi baru mau melakukan, itu sih nggak apa-apa. It's okay gitu. Ya Teh, untuk mencoba. It's okay. Nah, kalau dari pengalaman sih, bisa rutin itu adalah setelah 3 bulan. Kalau pertemuannya adalah 1 minggu 1 kali. Biasanya 100 hari dihitungnya ya Teh. Benar. 3 bulan itu baru terlihat sudah mulai konsisten. Jadi nggak diingetin hari ini pertemuan pun mereka udah nyadar. Oh oke, sekarang pertemuan. Oh oke, aku tuh ada masalah, nanti aku mau nyampein itu di pertemuan gitu jadinya. Siap. Iya. Kalau misalnya dari pesantren ke orang tua, ada gak sih program yang Teteh pernah jalanin, kayak misalnya kayak in-house training atau misalnya program orang tua dan guru kayak gitu, yang emang bisa ngejalin bonding antara guru ke orang tuanya? Kan itu penting juga ya Teh. Ada gak sih Teh yang Teteh pernah coba, ataupun opini Teteh, atau misalnya rekomendasi dari Teteh mungkin? Rekomendasi. Kalau dari yang pernah dicoba, untuk kegiatan orang tua itu ada kegiatan parenting. Itu rutin juga. Benar, Nah, kalau kegiatan gurunya itu juga ada pelatihan guru, gitu. Bagaimana caranya memanage santri, gitu ya. Kalau di orang tuanya parenting, kalau di gurunya pelatihan guru. Nah, kalau penjembatan antara hubungan orang tua sama guru sama santri, itu kalau di pesantren aku sendiri ada yang namanya kegiatan syariahan. Nah, syariahan itu jadi gimana? 1 bulan 1 kali. Kita itu topiknya bebas, apakah topiknya mau parenting fokusnya, atau apakah topiknya mau kajian gitu ya, atau apakah topiknya apapun, bebas gitu. Menarik ya. Nah, jadi di kegiatan ini dilakukannya 1 bulan 1 kali, mendatangkan orang tua. Jadi semua orang tuanya tuh ngumpul di pesantren. Nah, dari situ bonding orang tua, guru sama santrinya itu bisa terjalin. Dan santrinya pun kadang ngasih pentas seni juga santrinya, di kegiatan itu. Iya, luar biasa sekali. Untuk apa tadi acaranya? Syariahan. Namanya. Syariahan. Antara itu bisa jadi implementasi ya buat teman-teman di sini, atau misalnya guru-guru di sini juga, agar lebih kondusif lagi antara bonding kita sebagai guru dan orang tua, biar santrinya juga lebih solihah ya. Amin. Nah, Teteh, mungkin pesan dari Teteh nih ya, pesan dari Teteh untuk orang tua dan santri dalam menghadapi tantangan perubahan karakter ini tentunya. Silakan. Jangan gemper. Nah, bener. Jangan gemper, jangan panik, mama, ayah, please ulah riweuh. Ya, yang paling singkat tuh sebetulnya itu ya, jangan gemper. Apa ya kalau bahasa Indonesia ya gemper apa ya? Apa ya? Jadi trigger gitu. Jangan panik, gugup. Betul, gugup. Nah, gugup. Ya, tegang gitu. Tegang ya. Kadang emang orang tua. Karena ketika kitanya gemper atau tegang atau panik, itu tuh akan nge-cut kita untuk berpikir logis. Mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak, siapapun. Karena ada yang namanya istilah fight and flight and freeze. Apa tuh Teh? Boleh dijelasin nggak ke teman nanya? Jadi kalau fight itu adalah ketika kita bereaksi terhadap sesuatu dan kita itu bereaksi itu dengan menyerang. Fight. Menyerang. Jadi pengennya nyerang gitu. Kalau menyerang, otomatis alam bawah sadar kita, narasinya, kita harus mengalahkan dia. Kalau fight gitu. Itu kalau pemikirannya fight. Bertarung, fight, guys. Nah, fight ini implementasi perilakunya
biasanya adalah guru-gurunya yang suka bentak-bentak, orang tua yang suka bentak-bentak, suka marah-marah gitu ya. Antum, Gitu. mana? Ya, kayak gitu. Nah, itu adalah reaksi dari respon fight. Jadi bagaimanapun caranya, saya harus memenangkan pertandingan. Betul. Gitu. Itu Apalagi narasinya. laki-laki itu seneng sama kompetisi ya teh. Langsung bertarung gitu. Nah, benar. Nah, itu. Yang kedua, ada yang namanya flight. Flight itu artinya kita kabur. Oh, pergi. Kalau ada masalah pergi Iya, gitu. gitu. Jadi ketika ada situasi, respon apapun, itu kita lebih baik menghindari si situasi itu, gitu. Dan tapi ini tuh bukan berarti bukan berarti tidak baik ya dalam situasi tertentu ya. Tentu saja di situasi tertentu kita harus menghindar aja lebih baik. Tapi yang namanya flight ini udah jadi pola. Jadi setiap ada masalah itu dia menghindar gitu. Nah, biasanya responnya itu adalah biasanya kelihatannya di ustazah-ustazahnya. Nih. Ya, ustazah-ustazahnya itu. Tolong, ini siapa? Di sini yang ustazah yang nonton. Saya juga dulu pernah jadi ustazah. Jadi ustazah ya? Jadi ustazah, amin ya. Ustazah Oki. Iya, jadi biasanya yang guru-guru lebih banyaknya gitu ya, kalau di lapangan itu terjadinya adalah di guru-guru perempuan, yang mana guru perempuannya itu lebih seringnya ke daripada nanti jadi masalah gitu ya, udahlah biar nanti aja sama guru lain ditanganin ya. Kayak gitu bisa. Atau ketika ustazahnya kesel atau ustadznya juga kesel gitu ya, dipendem. Dipendam, ketika ada masalah selalu dipendam gitu. Jadi tidak terkomunikasikan dengan baik. Tapi si ustadz itu dan ustazah itu malah jadi punya pemikiran negatif tentang santri ini. Jadi suuzon terus gitu. Menelan asumsi gitu. Gak baik ya teman-teman ya. Karena ketika punya masalah nggak diomongin, kabur. Nah, ada satu lagi yang disebut freeze. Freeze itu diem. Jadinya dia bingung. Aku harus kayak gimana ya? Nah, itu freeze. Nah, makanya kalau kita gemper atau takut atau apapun, nah respon kita terhadap situasi itu ya tadi antara freeze atau flight gitu. Dan flight atau fight gitu. Kabur gitu ya, atau bertarung, menyerang gitu. Nah, orang-orang yang menyerang itu tadi sebetulnya emosi yang besarnya itu adalah mereka cemas. Cemas kenapa? Cemasnya kenapa? Karena takut saya akan dikalahkan. Saya takut santri akan ngalahin saya. Saya takut santri nggak sopan sama saya. Saya nasihatin, Kalian santri gitu. Nah, jadinya karena kita sebetulnya intinya kesini. Intinya adalah gurunya itu harus bisa mengelola emosinya dulu. Betul. Gitu. Ketika gurunya kesulitan untuk mengelola asatiznya itu kesulitan gitu ya untuk mengelola emosi, yang terjadi adalah tadi si saklar otaknya itu konslet. Iya benar, tarung pokoknya ya. Kayak gitu buat santri laki-laki. Biasanya kalau ustazah kayak susah dibilangin kayak ya udahlah, terus di asrama kayak kenapa sih bandel banget, padahal kan kita nggak ada salahnya jadi orang yang komunikatif gitu ya antara asatid dan santri kayak gitu, biar ngebuka antara chemistry. Lebih enak gak sih teh kalau diobrolin? Benar. Iya, kita harus bisa berperilaku punya skill asertif. Iya, baik guru maupun baik santri. Banyaknya guru itu selalu ngomong, selalu nasehat, selalu ngerasa yang paling benar, tapi nggak pernah nanya ke santrinya seperti apa. Betul banget. Gitu. Jadi, nah, kenapa asatiz bisa ada perilaku seperti itu? Karena asatiznya pun mungkin kurang self awareness. Self awareness tentang dirinya, bahwa yang namanya manusia itu bisa aja salah. Iya. Gitu. Nah, self awareness ini itu datang dari pengalaman. Gitu. Kalau dianya selama ini selalu menyalahkan orang lain gitu ya, otomatis itu tuh akan terbawa. Nah, ini tuh balik lagi ke topik parenting. Kenapa? Kenapa bisa kok ada orang dewasa tapi selalu menyalahkan orang lain? Ya mungkin waktu dulunya, waktu masih kecilnya, waktu masih kecilnya bisa jadi orang tua asatiznya itu kayak gini, aduh jatuh, nih pukul lantainya tuh, udah dipukul lantainya. Nah, yang kayak gitu. Bener. Jadinya akhirnya terbawa tuh, yang salah tuh selalu orang lain, yang salah tuh bukan saya gitu. Nah, itu tuh masuk ke topik parenting ya. Betul. Intinya kalau di sini gitu ya, berarti asatiz dan pesantren itu harus dibangun yang namanya self awareness, kesadaran diri gitu. Betul.
kesadaran diri ini harus dilatih. Cara melatihnya tadi melakukan problem solving. Nah, jadi kalau misalnya problem solvingnya tidak terlatih, otomatis tidak terbangun yang namanya kesadaran diri. Benar. Nah, untuk cara santri-santri kan di sini belum tahu istilahnya problem solving atau masih awam pemecahan masalahnya itu mereka masih pakai ego gitu. Nah, cara biar santri itu kayak problem solving yang baik itu gini loh kayak gitu, gimana sih Teh? Oke. Paling pasti adalah lingkungan pesantrennya harus sudah mendukung. Gitu, karena nggak bisa santri untuk mencoba, atau bukan nggak bisa ya, lebih sulit gitu akan tercapai santrinya bisa berlatih untuk melakukan problem solving kalau tidak didukung sama lingkungan. Jadi harus ada dorongan juga ya Teh. Ya, betul. Makanya tadi pertemuan kobong, pertemuan asrama itu menjadi penting. Nah, itu bener PR banget sih. Itu jujur aku juga jadi terinspirasi ya Teh, walaupun aku bukan santri lagi gitu, tapi terinspirasi buat nanti suatu saat punya keluarga ataupun nanti sekarang diimplementasikan di keluarga sendiri kayak gitu ya. Itu menjadi hal yang bagus banget, benar. Jadi emang kuncinya kita sebagai santri, sebagai orang tua, sebagai asatid atau sebagai guru harus komunikatif, betul ya Teh? Yes, benar. Itu harus komunikatif. Mungkin ada closing statement Teteh untuk pesan kepada santri, kepada orang tua, dan kepada guru, silakan. Oke. Jadi untuk guru-guru semua, untuk para asatidz, untuk para orang tua, kita kita upayakan gitu bahwa yang namanya mendukung perkembangan anak-anak kita, santri, remaja gitu ya, itu butuh kesadaran diri yang baik. Nah, kesadaran diri yang baik ini harus dilatih, makanya penting banget untuk melakukan yang namanya pertemuan keluarga di dalam keluarga dan pertemuan asrama di dalam institusi pesantren masing-masing. Oke, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan di sini semuanya mau ibu atau bapak atau misalnya anak-anak yang nonton atau misalnya guru-guru yang nonton dapat mengimplementasikan di diri masing-masing. Minimal harus self awareness kayak gitu, bahwa kalian tuh jiwa-jiwa yang hebat bisa menaklukkan santri atau bisa menaklukkan anak kayak gitu. Nah, mungkin itu saja Teh di pertemuan podcast kita yang sangat seru dan edukatif kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Teh untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang hangat juga. Kayak gitu. Mungkin itu saja ya teman-temannya dari saya selaku host Yasifah Aulia Azahra dan narasumber cantik Teh Syailah Hanifah Zainab. Oke, kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Have a great day.